Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa laqad kana syekhuna rahimahullah fi hadzal bab ahras man ra'ait. Kata beliau, yaitu Syekh Adil Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau menceritakan pengalaman beliau pribadi. Kata beliau, dulu guru kami yaitu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam bab ini ahrasu man ra'ait, adalah orang yang paling semangat dari kalangan orang yang pernah aku lihat. Semangat dalam bab apa? Dalam bab urusan ilmu. Bahkan ya ikhwan, disebutkan nanti di sini, hari Id pun beliau membuka majelis. Tidak ada istilah libur di kalangan Syekh Muqbil. Kata beliau, walaqad kana syekhuna rahimahullah fi hadzal bab ahrasu man ra'aitu. Syekh Muqbil dalam bab ini, bab ilmu, adalah orang yang paling semangat, atau ahrasu man ra'aitu. Ana ulangi, walaqad kana syekhuna rahimahullah fi hadzal bab ahrasu man ra'aitu. Syekh Muqbil dalam bab ini adalah orang yang paling semangat dari kalangan orang yang pernah aku lihat. Wa daraba al-qidah al-mu'alla fi dzalik, dan beliau membuat contoh permisalan al-qidah al-mu'alla fi dzalik dalam bab itu. Dalam artian apa? Al-qidah al-mu'alla itu disebutkan al-hadh al-awfar, bagian yang menyeluruh, yang penuh, ya, yang banyak. Wala na'rif lahu inqita'an fi yaumin minal ayyam wa huwa mawjudun sahihun ghairu musafirin. Kami tidak pernah mendapati kita lanjutkan. Kata beliau, wala na'rif lahu inqita'an fi yaumin minal ayyam wa huwa mawjudun sahihun ghairu musafirin. Kata Syekh Adil, kami tidak mengenal bagi Syekh Muqbil tersebut terputus dari ngajar walaupun sehari, dalam kondisi beliau ada di markis, beliau sehat, beliau tidak musafir. Tidak pernah kami kenal seperti itu. Lihat ya ikhwan, Al-Imamul Al-Ma'i, Al-Imamul Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah wa ghafaralah. Lihat persaksian murid beliau langsung. Beliau mengatakan, wala na'rif lahu inqita'an. Kami tidak mengenal yang namanya Syekh Muqbil itu libur sehari, dalam kondisi beliau ada di margis, beliau sehat, beliau tidak safar. Tidak dikenal dari Syekh Muqbil seperti itu. Durus. Adapun kita yang ngajar sekarang ini, di zaman-zaman sekarang, dikit-dikit libur, ustadz apa sakit marid, dikit libur ustadz apa ngantuk, dikit libur ustadznya gini, terlalu banyak libur. Makanya kita ini kalau mau dibandingkan disebut sebagai talibul ilmi, dah gombal kita ini, ya, orang yang mungkin jauh dibandingkan Al-Imamul Wadi'i rahimahullah ta'ala. Beliau ngajar terus ya ikhwan, semangat Syekh Muqbil mengajar. Kenapa? Karena prinsip Syekh Muqbil mengajar adalah istifadah,
Antum kalau menanamkan diri ketika antum mengajar, yang antum inginkan adalah istifadah, maka semangat akan timbul dalam mengajar itu tadi. Tapi kalau antum mengajar yang antum inginkan adalah gaji bulanan, wallahi wa ta'alahi wa billah, males antum mengajar, senengnya liburan. Kenapa? Karena yang antum inginkan yang penting dapat gaji. Kan enak ngajar, enggak dapat gaji bulanan, ya apa tidak? Enak. Ini Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, ya, beliau semangat dalam mengajar, dalam ingin mendapatkan ilmu. Kemudian famustamirun fi durusihi, Syekh Muqbil senantiasa berlanjut pada pelajaran-pelajarannya. Sahihul Bukhari wa Sahih Muslim wa tafsir Ibnu Katsir wa ghairuha. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tafsir Ibnu Katsir dan yang selainnya. Wala yanqati'u abadan, tidak terputus Syekh Muqbil, tidak terputus dari mengajar. Hatta qila lahu zatu marrah, pernah suatu kali ditanyakan kepada Syekh Muqbil fi su'ali fi yaumi 'idin, pertanyaan yang dilontarkan pada hari lebaran. Wa ana maujud, lihat kata Syekh Adil, wa ana maujud. Ya ikhwan, ini faedah ya ikhwan, luar biasa penekanan dari beliau. Beliau mengatakan pernah ditanyakan kepada Syekh Muqbil pada suatu hari, pada hari Id, aku ada pada waktu itu. Ini ya ikhwan, faedahnya pentingnya antum bermajelis ilmu. Beda ya ikhwan, antum ketika mengatakan, antum dakwah, antum mengatakan, berkata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu semua antum dapatkan dari rekaman. Beda dengan antum mengatakan, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa ana maujud lailatul jum'ah ba'dal maghrib wa syekh kada wa kada. Itu beda ya ikhwan, beda. Makanya kalau ana pribadi berupaya ketika ana mendengar ada masyayikh, berupaya untuk datang. Kenapa? Sama yang kita saksikan tadi ketika sampaikan beda ya ikhwan. Makanya sekarang ini kebanyakan, mohon maaf, bukan merendahkan, tapi waqi, kenyataan, kebanyakan ustadz-ustadz tidak mau menyebutkan kisah belajarnya. Ya dak Bu Zainul. Kenapa? Karena banyaknya ustadz-ustadz yang muncul, mohon maaf, muncul dengan karbit. Ya dak? Di mana karbitnya? Internet. Beda ya kawan. Ya dak? Lihat Imam Ahmad Ibnu Ma'in, beliau sering menceritakan, kunna safarna fi yaumi kadza wa kadza. Antum gimana tuh mau nyeritainnya? Aku waktu itu kuliah online, aku waktu itu belajar online dengan ditemani semangkok bakso, ustadznya ngoceh, bakso habis, aku tidak paham. Ya tidak bisa ini. 3 tahun aku belajar online, ustadznya ceramah, aku dengarkan sambil ngopi, sambil alhamdulillah sekarang jadi ustadz. Ada nggak yang berani bilang kayak gitu, Bu Zeno? Ya, ketahuan kebocoran nih. Bocor kayaknya rahasia. Nggak berani. Karena kenapa? Karena memang dia tidak belajar gitu loh. Antum saja sebagai ikhwan-ikhwan mau belajar dengan orang yang seperti itu. Kalau anda tidak mau, ya, tidak mau belajar dengan orang yang betul-betul ilmunya diambil dari para ulama. Tapi dia ada sertifikat ustaz, sertifikat online, ikut pelajaran online. Udahlah kalau gitu nggak ada bangga, nah. Bener. Dia kan ada ijazah. Gelarnya apa? LC, BA, MPD, doktor ada juga online Dil. Ustadz Idil. Nggak ada gelar doktor online. Belum ada ya. Tapi kalau S1 masih bisa dapat online.
S2 masih bisa. Nah, kadang orang sekarang berbangga-banggaan. Nah, makanya pernah ada seseorang yang dia gelarnya S1 ya kawan. Ana ajak ke majelis masyayikh, sampai syekh tu bilang, anta ma tafham al-arabiyyah. Syekh tu bilang, anta ma tafham al-arabiyyah. Karena ana tahu S1-nya tadi S1 online. Bener. Waktu itu ana orang Yaman satu, orang magister asli memang karena dulu dari Yaman, dia kuliah S2 di Saudi. Satunya S1 online. Ya. Anta fin darsta. Ana sebutkan kuntu fil fiush ya syekh ini. Masing-masing ngobrol sama syekh. Anta fahimtah? Adhunnu kama anta ma fahimta al-arabiyyah. Sama wala la? Dijawabnya, ana enggak layak syekh disebut talibul ilmi. Bahkan ana ini tuwailub al-ilm. Ana kasihan daripada susah dia ngomong, ana ngomong ya syekh huwa min tullabina min ashabina ini darasa indana ya ini. Allah syekh langsung ana. Nah, itu contoh gambaran. Ya ikhwan. Ya, makanya penting ana bilang sama antum durus, hudur durus. Ana pribadi lebih menghargai orang yang hadir di daris, di majelis dibandingkan orang yang cuma online. Ya kawan, ana enggak butuh ijazah. Yang ana butuhkan apa? Ada orang yang pernah belajar. Lihat kata beliau, beda. Wa ana maujud. Wah, ini namanya apa? Kalau dalam bab mustalah, samanya langsung. Ya. Samanya langsung. Ya. Ada pertanyaan. Ana mau kasih antum pertanyaan. Apa perbedaan akmalah sama atamma? Artinya menyempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Di ayat ini menggunakan lafaz akmalah wa atamma. Ini anak kasih faedah, ya. Faedah itu sama, ya. Ana mendengar dari Syekh Abu Abdurrahman Anis Al-Muhandis Al-Yafi'i di Markis Darul Hadits di Fiush pada ziarah yang terakhir kemarin. Ini kan sudah beda, ya enggak? Beliau menukilkan faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Beda akmala sama atamma. Kalau akmala, ya, akmala itu bermakna al-ma'ani, nikmat yang batinah. Atamma itu berkaitan dengan yang zahirah, sehingga sama-sama menyempurnakan. Yang pertama yang berkaitan dengan ma'ani, ad-din itu berkaitan dengan ma'ani. Sedangkan yang atamma itu berkaitan dengan zahirah. Abdul Hakam, itu ada apa itu? Coba sana. Punya antum dulu. Jelas? Nah, ini contoh ya ikhwan. Ana kasih contoh as-sama. Ini sebagai contoh as-sama. Ya, faedah sama. Beda ya ikhwan. Yang cuma semata-mata antum baca.
Semata-mata antum cuman lihat di buku, beda. Apalagi kalau cuma semata-mata antum dengarkan rekaman, dengan antum langsung sama dari seorang alim, itu punya nilai lebih. Makanya hudur di durus itu sesuatu yang paling istimewa. Sedikit demi sedikit, ini faedah yang layak dilakukan rehlah. Kita lanjutkan. Qal, beliau mengatakan, ada pertanyaan, ya Syekh, lau tarakta lana yaumal Eid nakhruj wa natafassah. Ya Syekh, dua kiranya engkau biarkan kami di hari Id ini untuk keluar, untuk santai-santai, natafassah, ya seneng-seneng lah gitu loh. Ayatruk ad-durus yaumal Eid, maknanya ninggalkan pelajaran di hari Lebaran. Jadi ada pertanyaan, Syekh, ini Lebaran Syekh, cobalah libur dulu. Apa kata Syekh? Wa ka'anna sa'il minal ghuraba. Nampaknya penanya ini orang ghuraba, kata Syekh Adil. Anggaplah orang Indonesia yang tanya ini tadi kan. Kebiasaan Indonesia kalau Lebaran kunjungan dia, silaturahmi apa? Faqala syekhuna kalimatin masyhurah. Syekh Muqbil mengucapkan kalimat-kalimat yang masyhur. Maziltu fi dzakirati min dzalikal yaum. Subhanallah. Ya ikhwan, lihat. Beliau mengatakan mazalat fi dzakirati min dzalikal yaum. Kalimat-kalimat tersebut mazalat senantiasa nempel fi dzakirati, di memoriku, di ingatanku, min dzalikal yaum, dari hari tersebut, qabla ma yazid ala 25 sanah, hampir mencapai 25 tahun, ya sudah sekitar 25 tahunan lah, udah hampir lebih dari 25 tahun, ya sekitar 25 tahun lah, atau aksar atau lebih. Apa kata Syekh Muqbil? Ya abnai, ma ma'ana ma nafrabi fi hadhil hayatid dunya illa al jihadu fi sabilillah au bi talabil ilmi. Syekh Muqbil mengatakan, wahai abnai, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, ma ma'ana ma nafrabi fi hadhil hayatid dunya, tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita bahagia di kehidupan dunia ini, illal jihadu fi sabilillah, kecuali berjihad di jalan Allah, au bi talabil ilmi syar'i, atau dengan cara menuntut ilmu syar'i. Syekh Muqbil mengatakan tidak ada sesuatu yang membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita lapang di dunia ini kecuali jihad. Au bi talabil ilmi syar'i, atau dengan menuntut ilmu syar'i. Kemudian beliau mengatakan fa'iduna sahihul Bukhari wa'iduna sahihu Muslim wa'iduna tafsir Ibnu Katsir. Lebaran kita itu adalah sahih Bukhari, lebaran kita sahih Muslim, lebaran kita tafsir Ibnu Katsir. Ini yang diucapkan Syekh Muqbil rahimahullah taala. Ma ma'ana ma nafrahu bi fi hadhil hayatid dunya. Lihat ya ikhwan, adakah antum, adakah kita semua yang merasakan nikmatnya ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muqbil? Beliau mengatakan ma ma'ana, kita tidak punya apa-apa, ma nafrabihi, sesuatu yang bisa membuat kita senang di dunia ini kecuali apa? Bil jihadi fi sabilillah au bi talabil ilmi, atau dalam bentuk talabul ilmi. Beliau menyatakan kita tidak memiliki apa yang bisa membuat kita bahagia di dunia kecuali dengan jihad dan talabul ilmi syar'i. Sampai beliau mengatakan apa? Iduna sahih Bukhari, iduna sahih Muslim, iduna tafsir Ibnu Katsir. Wa ya mazbura fi dafati. Kata Syekh Adil, wahya ini faedah ini tadi mazbura, tetap tersimpan fi dafatiri, di buku-buku catatanku.
buku tulisku. Lihat ya ikhwan. Iya. Sudah, kalau urusan dengan ilmu, sesempit apapun ekonomi antum akan pelong. Ya toh? Sesempit apapun duit tak kati, tapi kalau ketika buka Sahih Bukhari, kata Syekh, mobil hilang kepenatan dunia. Ya tak? Bahkan beliau mengatakan, ketika aku buka Sahih Muslim, ketika aku buka Sahih Bukhari, seluruh urusan dunia hilang. Pelong, tenang kehidupan. Ini enggak, hiduplah miskin, nak makan lagi saru, beli kuota pun susah, ilmu tak punya. Itu namanya miskin dunia akhirat. Ya, jangan mau untuk miskin dunia akhirat. Serius. Berarti Ustaz menghina orang miskin? Enggak menghina. Tinggal yang miskinnya mau berpikir apa enggak? Ya enggak Abu Zainul. Serius. Ini undangan anak kepada ikhwan yang miskin. Yang kaya alhamdulillah, yang miskin. Ya, dekati majelis ilmu. Iya enggak? Dibandingkan pening mikirkan ado berasa pun enggak, mendingan pening mikirkan ilmu nahu. Ya enggak? Hilang rasa lapar. Antum lihat orang-orang yang belajar di Yaman itu, Abu Zainul, Wandi, lebih miskin dibandingkan kita yang ada di Indonesia ini tadi. Tetapi ba'da zuhur ada daras, ba'da asar ada daras. Sebagian masyayikh itu ya ikhwan ya, anak ke Syabuah, ada namanya Ustadz Farid. Dia cerita sama anak, ya Abdurrahman, anak ini ngajar ini tadi Mustafid, ya, dikasih gaji dari markis 150 real Saudi, 600.000, 700.000 sebulan. Tapi anak tetap bertahan karena nikmatnya ilmu. Ya, nikmat ilmu tuh nikmat ikhwan. Kalau antum belum merasakan nikmat ilmu, sudah berarti antum bukan thalibul ilmi. Orang yang bukan thalibul ilmi tidak akan bisa bertahan. Kalau antum sudah hidup di dunia susah, dompet kosong, otak kosong, hati juga kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Ya pada Abu Zainul. Itu tadi. Lihat Abu Zainul. Dia ibarat orang kaya. Ya enggak? Duit yang nyari, bukan dia cari duit. Susah-susah. Ya, antum lihat tahu Abu Zainul jualan apa, usahanya apa. Tetapi ketika di majelis ilmu dengar kisah seperti ini, jadi tenang Abu Zainul ya. Iya enggak? Iya enggak? Jadi tenang. Ya Allah, ternyata ujianku belum seberapa. Iya enggak? Yang susah itu udah miskin, susah ekonomi pula, jauh dari majelis ilmu. Rugi, kalau kata anak rugi sekali. Niat. Anak nasihatkan kepada ikhwan-ikhwan yang buntu, usaha macet, ya, hidup miskin. Nah, berarti Anda perlu datang ke majelis ilmu, kayakan dengan ilmu, ya benar. Cobalah antum ya. Antum ekonomi susah, tapi sholat bisa tepat waktu. Ini ekonomi lah susah, sholat ya masbuk. Anak tidak ada tempat belajar ngaji, antum lah jarang pengaji. Ngomong, Ustaz anakku susah, Ustaz agak beras Ustaz. Ya enggak? Sama lah. Ada ikhwan, Ustaz atau anak ada hati kami Darul Hadis ini. Kalau antum nak ngutang baik ke pondok-pondok ini nah sebutin nama-nama pondok. Ya enggak? Kami ini bukan orang kaya di Darul Hadis ini. Tapi kalau nak belajar di sini gratis. Nah, dikiranya Darul Hadis ini. Ada lagi yang ngomong. Mungkin kadang nyingok ya sering umroh itu mungkin ya. Umroh itu bukan banyak duit, tapi karena banyak ilmu. Ya enggak? Karena ada ilmu dibayarin uang. Ya lah bosan. Makanya belajar. Nanti kalau antum udah banyak ilmu kan nanti dibayarin. Ya enggak deh?
Yang payah itu ilmu tak ada, ilmu pun otak kosong, dompet kosong, rekening kosong, aduh pening itu, wadah beras pun kosong, hati pun kosong dari ilmu. Ini susah. Ingat ya, bukan anak merendahkan ikhwan-ikhwan ya. Tak hati ustaz tempat belajar, antum juga terlalu kuat manhajnya antum. Ada tempat belajar gratis, susah ustaz cari tempat belajar gratis. Ada Darul Hadis, ada dah antum yang anak pungut-punguti belajar, yang santri wajar itu, yang balik ada. Tidak pernah sejarahnya Darul Hadis belajar muyasar bayar, ajurmiyah bayar. Seluruh program di sini yang belajar kajian kitab itu tidak ada yang berbayar. Di tempat lain muyasar 50.000, ada yang 200.000. Ini Ustadz Firhan pun pernah, kalau nggak salah ikut pelajaran program berbayar. Pernah tuh Pernah. Pernah. Sekarang mungkin pintaran dia dari Ustadz yang ngajar pelajaran berbayar itu kemarin. Ya enggak? Antum pernah? Ustadz Idin? Belum pernah? Alhamdulillah. Nggak pernah belajar gratis. Tapi karena inti terlalu manhajnya terlalu kokoh, inti nggak mau belajar dari Darul Hadis, ya enggak? Abu Zainul. Sudah biarin. Kemudian farahimallahu min imamin himmatuhu al-ilm fi kulli waqtin wa hinin. Semoga Allah merahmati beliau, seorang imam, himmanya, cita-citanya adalah ilmu pada setiap waktu dan setiap saat. Fi sihhati wa maradhihi, baik ketika dia sehat ataupun ketika sakit. Wa safarihi wa hadarihi, ketika safar ataupun ketika tidak safar. Fil barri wal bahar, baik di daratan atau di lautan. Bahkan disebutkan pernah suatu hari Syekh Mukbil safar ke Hudaidah dakwah, kemudian beliau renang di pantai, ya. Di situ pun beliau ngasih faedah-faedah ke murid-murid beliau yang murafik, yang namanya Syekh. Disebutkan dalam suatu buku namanya Al-Ibhaj, ya. Syekh Mukbil ngajar dalam kondisi, kata murid-muridnya, Syekh Mukbil jatuh, tangannya keseliu, paling libur, ya. Tahu-tahu kata muridnya, anak sedang senang-senang kayaknya libur malam ini, Syekh nggak ngajar. Tahu-tahu yang ini duduk belakang kan, tahu-tahu Syekh Mukbil, innal hamdalillah, duduk di atas kursi. Ngajar Syekh. Itu disebutkan kisah ini dalam kitab Al-Ibhaj. Syekh ngajar dalam kondisi tangannya digips, ya, keseliu, ngajar beliau. Itu disebutkan dalam kitab Al-Ibhaj. Di zaman Syekh Abdurrahman kitab itu ada di Maktabah Darul Hadis Fiyush. Kitab yang paling renyek, kopernya udah nggak ada lagi, saking banyak yang bacanya. Antum kalau baca itu dengan hati seksama, netes air mata antum. Kemarin ketika ziarah ke Fiyush, anak cari di maktabah itu nggak ada. Anak udah cek-cek, udah buka-buka, nggak ada. Mungkin sudah saking banyak yang baca, mungkin udah, atau susah cari buku itu, ya. Bagus sekali biografi tentang Syekh Mukbil. Wa fi kulli makanin wa kana la yatrukuna minal musa'ala wal fawaid al-ilmiyah hatta fi rihlatihi. Beliau tidak pernah meninggalkan kami untuk musa'alah. Musa'alah itu saling bertanya, faedah-faedah ilmiah, meskipun pada rihlah beliau. Wa qad jumi'at masail fi rihalatihi wa fawaid fi dafatir khassah. Dan sungguh telah dikumpulkan masail-masail pada rihlah beliau, faedah-faedah dalam suatu buku khusus, ya. Ada kitabnya khusus, ya. Judul kitabnya Ar-Rihalat Ad-Da'awiyah li Syekh Mukbil. Ada PDF-nya. Kalau anak punya aslinya, ditulis oleh, ingat dulu namanya,
Abu Ramzi Al-Wadi'i. Penulisnya Abu Ramzi Al-Wadi'i. Rahalat Ad-Da'awiyah li Syekh Muqbil. Bukunya enggak terlalu tebal. Ya. Wa amlaitu ba'daha ala ikhwani wa tullabi fi daril hadis bidammaj. Ya. Sebagian faedah-faedah tersebut aku imlakan, ya, aku diktikan kepada saudara-saudaraku dan murid-muridku di Darul Hadis Dammaj. Itu kata Syekh Adil. Beliau punya faedah tersendiri. Kalau yang dicetak tadi kayak karya Abu Ramzi, itu ngisahkan perjalanan beliau. Beliau tuh Abu Ramzi Al-Wadi'i, termasuk harisnya Syekh Muqbil, pengawalnya, temennya Syekh Ahmad Arbas. Dulu anak tanyakan sama Syekh Ahmad Arbas, masih Syekh Ahmad Arbas itu di Fuse masih. Anak tanyakan, antum kenal sama Abu Ramzi? Na'am. Huwa min zumala'ina min hurasi Syekh Muqbil. Itu termasuk teman kami dari harisnya Syekh Muqbil. Ya. Wa min babil faedah, termasuk faedah, kana syekhuna rahimahullah min arfaqin nas bitullabihi. Dulu Syekh Muqbil termasuk orang yang arfak, kalem, santun terhadap murid, lembut. Rafiq itu lembut artinya, ya, baik bahasa kitanya. Wasiyama bil ghuraba minhum, terlebih lagi terhadap al ghuraba. Subhanallah, Syekh Muqbil menyayangi ghuraba. Sebelum wafat beliau menulis wasiat, disaksikan oleh murid-murid beliau. Sampai ketika itu di antara wasiatnya tertulis di wasiat itu, setelah beliau menyebutkan kalau ada fitan segala macam, kembalinya kepada 7 orang, disebutkan satu-satu masyayikh tersebut. Nah, dan di antaranya wasiat tersebut tertulis beliau wasiatkan kepada keluarga beliau dan juga pengampu-pengampu ahlu Dammaj agar tetap al-ghuraba, jangan ada yang dikeluarkan, jangan ada yang diusir di Darul Hadis Dammaj. Wafat Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, betul-betul waktu itu histeris orang. Ya ikhwan, wafatnya Syekh Muqbil itu rahimahullah membuat para tulabul ilm histeris. Diceritakan oleh Syekh Abdul Raub Ar-Radfani pada majlis beliau yang beliau sampaikan di Mekah Al-Mukarramah di Punduk Duyufil Maqam pada majlis Id Lebaran tadi. Beliau mengatakan, aku tidak pernah merasakan kesedihan yang paling mendalam ketika ada orang wafat, melainkan ketika wafatnya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Bahkan melebihi kesedihanku dibandingkan bapakku wafat. Abi wafat, aku sedih katanya. Tapi sedihku ketika Syekh Muqbil wafat, aku merasakan lebih-lebih sedih lagi. Bayangkan. Itu nyata ya ikhwan. Makanya sebagian orang sampai memberikan pernyataan, aku lebih sayang terhadap Syekh Muqbil dibandingkan kesayangku kepada bapakku. Ini disampaikan sendiri oleh yang namanya Zakaria, putra dari Syekh Abdul Aziz Al-Buraid di hadapan anak. Jadi bukan katanya langsung, ini kisah rehlah Wandi, ya. Syekh Abdul Aziz Al-Buraid itu punya anak namanya Zakaria rahimahullah rahmatan wasi'ah, mati tertembak. Waktu itu Syekh Abdul Aziz Al-Buraid lagi di Mekah, tertembak zaman Syekh Abdul Rahman. Beliau setemenan sama kami, ngobrol. Kata beliau, ana cinta sekali sama Syekh Muqbil, melebihi cintaku terhadap Abi. Aku masih ingat, masih kecil, Syekh Muqbil megang kismis. Syekh Muqbil bilang ini, ya Zakaria, aku dikasih kismis katanya sama Syekh Muqbil. Lihat anak kecil masih membekas. Sampai beliau mengatakan apa? Rahimallahu al-akh Zakaria, aku lebih cinta Syekh Muqbil dibandingkan bapak. Wajar toh? Wajar. Beliau seorang syekh, seorang alim, seorang ab.
Makanya kalau sebagian masyayikh mengatakan ketika Syekh Mukbil wafat, aku sangat sedih, melebihi kesedihanku terhadap bapakku ketika meninggal dunia. Syekh Mukbil mewasiatkan untuk memperhatikan guroba. Langsung dipraktekkan oleh Syekh Turki Al-Wadi'i. Kalau tidak salah beliau di Sana'a. Dulu anak biasa pernah chattingan. Ya, Syekh Turki Al-Wadi'i. Bukan Turki bin Musfir yang penulis kitab anu itu ya. Penulis kitab apa? Baiquniyah. Bukan. Yang mustalah-mustalah itu bukan. Itu anak juga biasa chattingan, tapi bukan itu. Tapi Turki Al-Wadi'i. Kalau itu Turki bin Musfir Al-Abdaini. Ya, beda dengan Turki Al-Wadi'i. Dia lebih senior. Itu termasuk murid Syekh senior Syekh Mukbil. Nah, Syekh Turki ini ketika Syekh Mukbil wafat, ya, waktu itu ditenangkan oleh Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ngasih kalimat. Wafat Syekh Mukbil, Syekh Abdurrahman masuk maktabah, menyampaikan tausiah, menasihati, ya, orang-orang berkumpul yang di maktabah Damaj, dikasih nasihat, disabarkan oleh Syekh Abdurrahman. Kemudian Syekh Turki berkhutbah di mimbar Damaj, ya. Syekh Turki mengatakan, hada markizukum ayyuhal ghuraba. Kalian jangan keluar, jangan pergi. Ini markizukum. Ya. Itu ucapan Syekh Turki. Nah, min babil faedah, ucapan ini pernah disampaikan oleh Ustadz Abdul Mu'ti Al-Maidani kepada ana di maktabah di ruang tamu Darul Hadis Fiyush ketika beliau ziarah. Ya. Nah, itu dulu ya nanti sampai sini. Nah, ternyata ana dapatkan lagi faedah dengan yang seperti ini dari kitab Rohalat Ad-Da'awiyah Syekh Mukbil tadi. Ya, jadi apa yang dibilang sama Ustadz Abdul Muti itu benar. Kalau beliau kan nyaksikan sendiri karena beliau belajar di Damaj. Anak cuman nazil. Nah, itu dapatkan di kitab. Oh iya ya. Anak senangnya ini untuk antum Ustadz Idil, Ustadz Farhan, untuk yang belajar di Yaman, perbanyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan Syekh Mukbil. Sering anda dapati kisah-kisah apa yang disebutkan tentang Syekh Mukbil itu disebutkan masyayikh. Ternyata ada di kitab. Ya, saking masyhurnya kisah tersebut. Subhanallah, Syekh Muhammad Bamusa hafizahullah taala, luar biasa beliau. Ya. Beliau meminta masyayikh, murid-murid Syekh Mukbil agar menyiapkan rekaman-rekaman suara, menyebutkan faedah kisah-kisah terkait dengan Syekh Mukbil, min babil ihsan ilaihi, berbuat baik terhadap Syekh Mukbil. Ketika sebagian masyayikh di Mekah kemarin ngasih faedah tentang Syekh Mukbil, yang itu Syekh Abdul Rauf Ar-Radfani dan yang lainnya, kata Syekh Abdul Rauf, hal sajjalta yani nubza yasir an Syekh Mukbil. Kata Syekh Abdul Rauf, la ya Syekh, ini wajib antum rekam, kita sebar. Antum bisa lihat di telegramnya Syekh Muhammad Bamusa, ya, banyak kisah-kisah tentang Syekh Mukbil dari murid-murid beliau. Dan itu termasuk min bab ihsan, balas jasa ya ikhwan terhadap guru. Mungkin antum bertanya lagi, Ustadz, kenapa antum sering nyebutin Yaman? Hulu kayaknya antum. Bukan hulu. Masalahnya anak belajar di Yaman. Kalau anak belajar di Jamiah Islamiyah, WC Jamiah Islamiyah itu lagi anak sebutin. Ya toh? Permasalahannya gimana anak mau nyebutin? Anak belum pernah belajar di sana. Masa anak cerita Jamiah Islamiyah itu begini. Kaget kata orang yang Jamiah. Enggak, salah. Ya enggak? Ya enggak bezinu. Anak kalau belajar 3 bulan saja, misalkan anak belajar di Jamiah Islamiyah, tak sebutin semua kisah-kisah di Jamiah Islamiyah itu, mulai dari WC-nya sampai kamar tidurnya.
mulai dari syekhnya sampai mahasiswanya. Cuma karena kita bukan tulab Jamiah Islamiyah, gimana mau cerita ya di sini? Cerita gaya-gaya, cerita tentang apa namanya Jamiah Islamiyah, cuman kunjungan sekali dua kali. Kata Bung, apa cuman kunjungan sekali dua kali? Cak Yoyonian nyeritai tentang Jamiah Islamiyah. Hah, ya enggak? Kalau Yaman kan bisa kita. Kemudian kata beliau, fakana yakhruj yaumal 'id fil fitri wal adha wa thalathati ayyamin ba'dahu, atau wa thalathata ayyamin ba'dahu. Beliau biasa keluar di Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari setelah Idul Adha. Ba'da darsul asr, setelah dars asr, wa yahdurut tullab wal ghuraba. Para tulab hadir, orang-orang ghuraba juga hadir. Ya ikhwan, pemuliaan terhadap ghuraba ini sampai diwarisi oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani. Diwarisi oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani. Jadi kisahnya, waktu itu awal dibangun Markaz Piyush, ada 2 sakan, 2 asrama, Masjid Qadim dengan Sakan Asfar. Kami nyebutnya dulu Sakan Asfar, itu bekas Masjid Nisa. Ya, bekas Masjid Nisa. Nah, mau dicampur awal-awal kedatangan yang pertama itu tulab Indonesia itu, semua tulab tidurnya di tempatnya antum makan itu, nah ya, itu tempat tidur. Ada kotak samping itu, yang samping ada kotak-kotak itu, loker-loker itu, di situ. Situ orang Indonesia. Samping itu Masjid Nisa, Sakan Asfar, yang sekarang jadi tempat orang apa itu? Orang asing ya. Nah, waktu itu bangun markis baru, masjid baru yang sekarang. Jadi Masjid Nisa pindah. Nah, ketika itu Syekh, orang-orang Yaman, orang Indonesia dikasih Sakan Asfar, lebih bagus dia, ya, lebih bagus, memang lebih bagus. Kalau Masjid Qadim itu debunya banyak. Waduh, anak pertama kali datang ke Yaman itu, aduh udah, sudahlah. Antum kalau cuman mental kerupuk balik, debu banyak, kutu kasur banyak sekali, penderitaannya luar biasa. Nah, kemudian waktu itu orang-orang Yaman protes, kenapa orang Indonesia ini diistimewakan? Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan, oh itu karena nenek moyangnya Syekh Abdurrahman pernah di Indonesia, jadi Syekh itu cinta Indonesia. Akhirnya mereka musyawarah. Kemudian ada usulan dari Syekh Muhammad Khudshi, muliakanlah ghuraba, karena itu merupakan wasiatnya Syekh Muqbil, sehingga dikasihlah Sakan itu tadi. Dan juga dengan pertimbangan al-ghuraba itu punya paspor, nanti khawatirnya hilang kalau digabung dengan orang-orang Yaman. Ya, orang Yaman itu kalau sudah kenal ilmu luar biasa antum, ya, rapi, bersih, berwibawa. Tapi belum kenal ilmu, badui. Antum lihatlah di views itu tadi, ya, dia tidak mengenal namanya mandi. Orang badui datang dari Korea, giginya coklat, rambut kusut Masai, tapi baik loh. Kadang badui-badui itu yang baru-baru datang tuh banyak bawa duit, jajaninya bagi yang punya duit, bagi yang nggak ada duit gelap. Ya ikhwan, Yaman selama ana di Saudi, Yaman itu istimewa. Setiap kali jumpa sama orang Yaman di Saudi itu selalu ada kalimat yang keluar dari lisan mereka, ayo khadamah, ayo khadamah. Ini tidak keluar, mohon maaf ya, ana jarang ketemu di orang Saudi. Kalau orang Yaman, subhanallah, orang kiri aja bilang ayo khadamah. Orang
Orang Yaman jangan antum ajak bercanda urusan duit, dikasihnya. Makanya dulu kalau sama orang Yaman, ada orang Indonesia suka sekali dia nyandai orang Yaman. Karena ya, fadl mana? Dia lagi nongkrong. Indonesia fadl mana? Lah, fulus. Untar ya 1.000 real. 1.000 real zaman dulu 50.000 rupiah. Orang Yaman tuh kalau dalam bab karom enggak mikir dia. Ya. Terkenyang antum kalau sama orang Yaman itu, dia memuliakan sekali. Sampai mana tadi? Wa yal'abuna bil'abihim al-mutanawwi' wal mukhtalif, atau al-mutanawwi' wal mukhtalif. Syekh, mereka main dengan permainan-permainan mereka yang beragam tersebut. Nah, jadi dulu ya ikhwan, di Dammaj kalau hari lebaran itu ada permainan. Ya, permainan. Anda tidak menyaksikan Dammaj, tapi Anda diceritain ustaz yang pernah Dammaj. Ada yang bisa karate. Nah, ada yang bisa, ada katanya salah seorang ustaz, Anda diceritain dia bisa keliling lapangan dengan kaki di atas, tangan di bawah. Oh, kayak gitu. Supaya ini yang cerita sama ini Ustaz Bukhari. Katanya Ustaz Sarbini yang bisa kayak gitu. Ma'ruf ini Ustaz Afifuddin dulu juga cerita kayak gini. Biasalah ustaz dari Dammaj dulu cerita seperti itu. Nah, di zaman ana juga ada permainan-permainan kita ketika lebaran itu ada permainan. Ya. Di depan, di halaman markiz itu ada yang karate lah, ada yang bisa karena ada beberapa dulu orang Indonesia Idul Fitri, Idul Adha, ya, ada kita dulu permainan. Kullun bihasabi ma yakunu fi baladihi. Masing-masing orang bermain dengan permainan yang ada di negerinya masing-masing. Wa syekh fi awsatihim. Syekh ada di tengah-tengah mereka. Lihat tawadhu'nya syekh. Ya ikhwan, inilah seorang imam. Enggak jaim. Antum kalau jadi ustaz, masuk ke tengah-tengah ikhwan, masuk ke tengah-tengah santri. Bukan cuma tugasnya antum datang ngajar pulang, datang ngajar pulang. Masuk ya ikhwan. Lihat masyayikh seperti itu. Syekh Mukbil ada di tengah-tengah santri. Alhamdulillah anak sendiri belajar di Indonesia, anak tidak belajar di pondok pesantren yang ustaznya cuma gini. Tidak ada. Kadang dulu ngeri kalau kerja bakti, kita punya ustadz dulu, waduh ngeri kalau kerja bakti sama dia, malu kita. Anak dulu kalau kerja sama beliau dah diketawainnya, mana otaknya antum Abdurrahman, baju aja yang gede. Memang beliau berotot dan diakui seluruh ustadz itu cerita kalau di Dammaj memang jagonya dia masalah kerja, buat bata, ya, jual kacang goreng katanya, buat bata itu, karena lihat di Dammaj, ya pulang-pulang ke Indonesia beliau ngerjain sendiri. Kalau jadi ustaz gini aja, terima gaji bulanan, itu bukan jadi dai namanya, jadi pekerja, ya, dai itu mentarbiyah, mendidik, ada aktivitas di tengah-tengah santri kerja ikut diajarin, enggak diajarin, ustaz ada di tengah-tengah diajarin aja, masih Abu Zain nah apalagi dibiarkan. Kalau cuma misalkan contoh ini darul hadis, antum ini darul hadis ini, kalau cuma sekedar tulis piket enggak beres, kayaknya harus ikut ini loh ikut kerja. Kalau cuma sekedar ngajar, makanya kalau anak yang seperti itu enggak bisa. Kita dakwah itu harus terjun masuk. Ya. Lihat Syekh Mukbil berada di tengah-tengah tulab. Wa kana hadfuhu min dzalika ma saraha bihi wa huwa takhfif 'ala al-ghuraba faqadahum ahluhum wa bu'duhum anhum. Lihat kata beliau, tujuan Syekh Mukbil, hadaf artinya
Tujuan Syekh Mubil dari hal tersebut, membiarkan mereka main-main setelah sholat asar ya, setelah dars asar, adalah apa yang telah ditegaskan oleh beliau dalam rangka takhfif, memberikan keringanan kepada guroba. Mereka itu hilang dari keluarga, ya enggak? Merantau, jauh. Wa bu'duhum anhum, mereka jauh dari keluarga. Ya, inilah Syekh Mubil kenapa memuliakan guroba, karena ya ikhwan, mereka jauh dari keluarga. Sampai dulu kata Syekh Abdurrahman, ya, al-guroba ini, ya, mereka jauh dari meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak famili, meninggalkan orang tua, ada yang meninggalkan anak, maka selayaknya untuk kita muliakan, ya enggak? Dihormati, dijaga mereka, dimuliakan mereka. Orang Yaman itu luar biasa ya, kawan. Mereka itu kalau sudah baik, dah. Ano pernah ongkos belum bayar, driver orang Yaman, nggak ada duit kecil, sudah pegang Abdurrahman katanya. Kalau ketemu bayar, nggak ketemu, sudah. Kalau orang Mesir, orang Bangladesh di Mekah, udah. Baik sekali, benar. Karena mereka punya tabiat untuk memuliakan guroba. Fayudkhilus surur alaihim, Syekh Mubil memasukkan kebahagiaan untuk mereka. Wa idzan wallahu alam ihya'an di hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tujuan Syekh Mubil adalah dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana as-sahaba yal'abuna baina yadayhi fil 'id. Dulu para sahabat biasa bermain-main bersama beliau atau di hadapan beliau ketika hari Id. Insyaallah nanti Idul Adha kita praktekkan. Ya. Pakai apa? Kalau dulu di zaman Rasul mereka main pedang-pedangan, tombak-tombakan. Aisyah nyaksikan, Rasul nyaksikan. Ya. Main bola, ada bola lana pecakah. Panah-panahan, nah nanti kena orang. Antum paling mainnya apa? Ya main apa namanya, kayu-kayuan, yang kejar-kejaran, jangan yang mecahkan kaca. Ya nanti ya diperbolehkan, ya perkara-perkara yang sifatnya mubah. Jelas? Wallahu ta'ala kelamaannya. Naktafi bihadzal qadar.